Untuk yang pertama, materi ini adalah pengantar audit sistem informasi. Sebelumnya kita akan mengetahui apakah itu audit. Audit sendiri menurut Wikipedia adalah evaluasi terhadap suatu organisasi, sistem, proses, atau produk. Audit dilaksanakan oleh pihak yang kompeten, objektif, dan tidak memihak yang disebut dengan auditor. Tujuannya untuk melakukan verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan dengan sesuai standar, regulasi, dan praktik yang telah disetujui. Untuk slide selanjutnya adalah sistem informasi, merupakan aplikasi komputer untuk mendukung operasi dari suatu organisasi, yaitu operasi, instalasi, dan perawatan komputer, perangkat lunak, dan data. Sebagai contoh kita akan menggunakan yaitu sistem informasi manajemen dan sistem informasi penjualan. Untuk sistem informasi manajemen sendiri merupakan bidang yang menekankan pada finansial dan personal manajemen, sedangkan penjualan mengorganisasikan serangkaian prosedur dan metode yang dirancang untuk menghasilkan, menganalisa, menyebarkan, dan memperoleh informasi guna mengambil keputusan mengenai penjualan. Berikut merupakan gambar model I/O dan komponen aplikasi sistem informasi. Mengandung ada prosedur, data, informasi, dokumen, pemproses, aplikasi, interoperabilitas, dan untuk semestanya yaitu ada sistem informasi. Di situ juga terdapat ada pelaku, bisa kita lihat pada slide ini. Slide kali ini kita akan membahas tentang apakah itu audit sistem informasi. Menurut Ron Weber pada tahun 1999, audit sistem informasi adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer dapat mengamankan aset, memelihara integritas data, dapat mendorong pencapaian tujuan organisasi secara efektif, dan menggunakan sumber daya secara efisien. Kemudian kita akan menggunakan ada 4 tujuan. Apakah tujuan audit sistem informasi ini? Yaitu yang pertama mengamankan aset, yang kedua menjaga integritas data atau keutuhan data, untuk yang ketiga menjaga efektivitas sistem, dan yang terakhir yaitu mencapai efisiensi sumber daya. Jadi akan kita bahas satu persatu tentang tujuan audit sistem informasi ini. Untuk yang pertama tadi adalah mengamankan aset. Aset yang berhubungan dengan instalasi sistem informasi mencakup perangkat keras, perangkat lunak, manusia, file data, dokumentasi sistem, dan perawatan mendukung lainnya. Yang kedua tadi yaitu integritas, berarti memiliki atribut kelengkapan, baik dan dipercaya, kemurnian, dan ketelitian. Tanpa menjaga integritas data, organisasi tidak dapat memperlihatkan potensi dirinya dengan benar, atau kejadian yang ada tidak terungkap seperti adanya. Selanjutnya yaitu bertujuan untuk menjaga efektivitas. Untuk menjaga efektivitas sistem, sistem informasi dikatakan efektif hanya jika sistem tersebut dapat mencapai tujuannya. Berupaya untuk mengetahui kebutuhan pengguna sistem tersebut atau yang disebut dengan user. Apakah sistem menghasilkan laporan atau informasi yang bermanfaat bagi user? Auditor perlu mengetahui karakteristik user berikut proses pengambilan keputusan. Pada slide selanjutnya kita akan membahas tentang pendekatan audit sistem informasi, yaitu ada dua pendekatan, yaitu pendekatan temuan atau exposure approach. Yang kedua adalah pendekatan kendali atau control approach. Jadi pendekatan temuan merupakan fokus utama yang ditekankan pada jenis kesalahan yang terjadi dalam suatu sistem informasi. Setelah itu ditentukan kendali yang dapat digunakan untuk mengurai kesalahan tersebut sampai pada batas yang dapat diterima. Untuk yang kedua yaitu ada pendekatan kembali, yaitu fokus utamanya adalah kendali-kendali dalam suatu sistem informasi yang dapat digunakan untuk mengurangi kesalahan sampai pada dapat diterima atau acceptable levels. Kali ini ada aspek yang diperiksa, yaitu audit secara keseluruhan menyangkut efektivitas, efisiensi, yaitu availability system, ada reliability, confidentiality, dan integrity atau keutuhan, serta aspek security atau keamanannya. Selanjutnya adalah audit atau proses, modifikasi program, audit atau sumber data, dan data file. Audit sistem informasi sendiri merupakan
gabungan dari berbagai macam ilmu antara tradisional audit, manajemen sistem informasi akuntan, ilmu komputer, dan ada behavior science. Jadi menurut Ron Weber terdapat 5 langkah atau tahapan audit sistem informasi, yaitu yang pertama ada perencanaan audit, kedua pengetesan kendali, ketiga pengetesan transaksi, keempat pengetesan keseimbangan atau keseruan hasil, dan yang terakhir adalah pengakhiran. Untuk selanjutnya ini ada pendapat lain dari Jalegos CS, yaitu tahapan audit sistem informasi mencakup 4 aktivitas saja, yaitu yang pertama ada perencanaan, kemudian pemeriksaan lapangan, yang ketiga pelaporan, dan yang keempat tindak lanjut. Untuk pengumpulan data audit sistem ini ada 3, yaitu ada melalui survei, interview, observasi, dan review dokumentasi. Bisa jadi bukti-bukti audit yang diambil oleh auditor mencakup bukti elektronis, yaitu data dalam bentuk soft file. Kemudian dalam pengumpulan data ini ada 3 cara yang sering dipakai, yaitu ada audit around komputer atau audit seputar dengan komputer tersebut, audit through komputer, dan audit with komputer. Jika tingkat pemakaian TI tinggi, maka audit yang dominan digunakan adalah audit with komputer. Biasa disebut dengan teknik audit berbantuan komputer dengan komputer. Bicara soal standar merupakan sesuatu yang harus dipenuhi oleh sistem si auditor ini. Jadi standar yang digunakan dalam mengaudit teknologi informasi adalah standar yang diterbitkan oleh ISACA, yaitu auditing standard. Standar mengaudit ini bagaimana sih? Lalu siapakah yang akan mengaudit sistem ini? Jadi seperti yang saya jelaskan di awal tadi, yang melakukan audit sistem bernama auditor. Jadi siapakah sebaiknya melakukan audit sistem informasi? Audit sistem informasi dapat dilakukan sebagai bagian dari pengendalian internal yang dilakukan oleh fungsi sistem informasi sendiri. Tapi jika dibutuhkan opini publik tentang kesiapan sistem tersebut, audit dapat dilakukan dengan mengundang pihak ketiga. Jika sebuah hasil audit sistem informasi perlu dipublikasikan, tentunya perlu perangkat hukum yang mengatur tata cara pelaporan tersebut. Jadi demikian materi tentang audit sistem informasi. Akan dilanjutkan ke materi berikutnya. Terima kasih. Materi keempat ini yaitu tentang tahapan audit sistem informasi dan juga pengenalan COVID. Jadi tahapan audit sistem informasi itu ada 5 sebenarnya, yaitu yang pertama tahap pemeriksaan pendahuluan, yang kedua tahap pemeriksaan rinci, yang ketiga tahap pengujian kesesuaian, dan keempat tahap pengujian kebenaran bukti. Jadi audit meliputi struktur pengendalian intern yang diterapkan perusahaan yang mencakup ada 2, yaitu pengendalian umum, yang kedua pengendalian aplikasi, yang terdiri dari pengendalian manual. Untuk yang pertama ada pengendalian umum. Jadi pengendalian umum dilakukan terhadap aspek fisikal maupun logikal. Pengendalian umum sendiri digolongkan menjadi beberapa, diantaranya adalah ada pengendalian organisasi, otorisasi, dan kemudian ada pengendalian operasi. Untuk yang kedua ada macam pengendalian aplikasi, yaitu diantaranya dibagi menjadi beberapa, yaitu ada organisasi aplikasi, akses aplikasi, input, proses, output, dan master file atau data, kita kenal dengan database. Untuk kertas berikutnya adalah kertas kerja. Kertas kerja audit adalah catatan yang dibuat auditor dengan prosedur yang diterapkan, pelaksanaan pengujian dan bukti yang diperoleh, serta kesimpulan yang diperoleh secara selama audit sistem informasi tersebut. Jadi kertas kerja merupakan pendukung utama sistem audit tersebut. Jadi tujuan kertas kerja yaitu untuk mendokumentasikan semua bukti audit yang diperoleh selama proses audit sistem informasi tersebut. Untuk yang kedua, untuk mengorganisasikan semua tahap. Yang
ketiga, untuk membantu auditor senior, partner, atau pimpinan kantor dalam mereview pekerjaan audit tersebut. Dalam pembuatan kertas kerja, tentunya kita memiliki pedomannya, yaitu berikut adalah pedoman pembuatan kertas kerja. Jadi yang pertama ada setiap kertas kerja harus bertujuan, harus mengandung tujuan. Kemudian setiap topik dibuatkan kertas kerja sendiri-sendiri, jadi tidak boleh ada yang menumpuk-numpuk. Untuk yang ketiga ada identitas, judul yang jelas, kemudian diberi indeks atau indeks silang. Semua langkah harus dijelaskan dan berisi komentar audit yang mencerminkan kesimpulan. Slide selanjutnya tentang jenis-jenis kertas kerja apa aja yang ada di audit sistem informasi ini. Ada kertas kerja neraca saldo, kemudian ada jadwal dan analisis, kemudian ada memo audit dan informasi pendukung. Yang terakhir ada jurnal penyesuaian dan pengklasifikasian kembali. Slide selanjutnya berikut merupakan tentang fungsi kertas kerja. Dari sebanyak itu, intinya yaitu untuk mendukung pendapat auditor, pendapat membantu dalam pengarahan dan pengawasan pekerjaan. Selanjutnya ada kelengkapan kertas kerja, yaitu kertas kerja harus akurat dan lengkap. Slide selanjutnya kita akan membahas tentang laporan audit sistem informasi. Prinsip laporan audit sistem informasi. Hasil laporan audit merupakan media yang dipakai oleh auditor dalam berkomunikasi dengan klien. Jadi laporan audit ini terdiri dari maksud dan tujuan dari review pengendalian terhadap penerapan TI di klien. Yang kedua yaitu ada ruang lingkup dan referensi pengendalian. Yang ketiga ada metodologi review. Kemudian yang keempat ada pernyataan penjelasan hasil review. Kemudian di slide berikut ada acuan pelaksanaan audit sistem informasi, dilaksanakan berdasarkan risk based approach dengan mengacu pada 3 komponen yang ada di bawah ini. Ada option A, B, dan C. Untuk pelaksanaan audit sendiri dilakukan dengan cara yang dapat dilaksanakan, yaitu yang pertama ada penyampaian kuesioner, yang kedua ada wawancara, kemudian ada dilanjutkan dengan observasi, lalu ada studi kebijakan, prosedur, dan dokumentasi, kemudian yang terakhir ada pengujian tentang pengujian dengan menggunakan perangkat lunak.